Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kesamben di channel Mindak Islami TV, media informasi dan dakwah Islami Kecamatan Kesamben. Nggih. Bu, melanjutkan dari pembahasan tema kemarin, yaitu pertanyaannya datangnya haid dan sholat yang wajib dikerjakan. Baik, untuk ketika datang haid dan sholat yang harus dikerjakan itu ada 4 yang harus kita ketahui. Okay. Yang pertama, antara masuk waktu sholat dan datangnya haid itu ada cukup waktu untuk sholat dan bersuci, dan sholat sebelumnya sudah dikerjakan. Jadi misalkan masuk waktu sholat itu sekitar jam 12, misalkan zuhur. Kemudian belum sholat zuhur, datang haid. Belum melakukan sholat zuhur, datang haid. Antara waktu dia masuk waktu sholat dan kedatangan haid dan dia belum sholat ini, ada jeda waktu di mana waktu itu tadi cukup untuk bersolat dan bersuci. Maka wanita ini nanti kalau sudah suci dari haid, dia harus melakukan sholat waktu dia datang haid tadi. Mengkodoi sholat itu ya? Iya, hanya mengkodoi waktu itu tadi. Karena apa? Karena sholat sebelumnya sudah dilakukan. Iya, sudah dilakukan, dan memang ada waktu yang cukup untuk dia sholat dan bersuci, tapi dia belum melakukan itu. Maka misalkan zuhur itu jam 12, kemudian jam 12:30 dia belum sampai jam sekian, dia belum sholat, tapi kemudian datang haid. Maka nanti ketika suci, wanita ini harus mengqadha sholat zuhur itu tadi, dan bila mana sholat sebelumnya ini belum sudah dikerjakan, maka tidak wajib mengqadha sholat sebelumnya, apalagi kalau zuhur dengan subuh ini tidak bisa dijamak, apalagi subuhnya sudah dikerjakan. Maka dia harus mengqadha sholat zuhur. Kemudian yang kedua, antara masuk waktu sholat dan datangnya haid tidak cukup untuk sholat dan bersuci, dan waktu sebelumnya sudah dikerjakan. Jadi misalkan zuhur jam 12, kemudian jam 12 lebih setengah menit atau 1 menit itu dia sudah kedatangan haid. Dan itu tidak cukup, waktu antara masuk waktu sholat dan datangnya haid ini tidak cukup untuk sholat dan bersuci. Maka waktu itu tadi, waktu zuhur itu tadi yang kedatangan haid dan hanya ada waktu sedikit, maka dia tidak wajib sholat zuhur. Besok ketika suci tidak usah mengqadha zuhur, karena begitu masuk zuhur langsung haid. Kemudian yang ketiga, antara masuknya waktu sholat dan datangnya haid cukup untuk sholat dan bersuci. Sholat sebelumnya belum dikerjakan karena ada manius sholat selain haid. Jadi misalkan begini, jam asar itu jam 3. Kemudian sebelum asar, zuhur, masuk waktu zuhur, wanita ini dia dalam keadaan terkena gila atau mungkin ayan atau pingsan bisa gitu. Hilang ingatan. Pingsan, hilang ingatan. Jadi ya sing jelas kalau dalam waktu lama itu biasanya kan ya kalau nggak gila ya ayan gitu ya. Jadi zuhur dia belum sholat karena sedang mengalami gila atau ayan. Begitu masuk waktu asar dia ini sembuh. Kemudian masuk waktu asar dia sembuh, kemudian ada waktu, kemudian setelah sembuh dia tidak segera sholat. Kemudian dia kedatangan haid. Antara waktu dia masuk sholat dan masuk waktu asar dan sembuh tadi ini dengan datangnya haid ini cukup untuk sholat dan bersuci. Dan sholat zuhurnya dia belum mengerjakan karena dia sedang mengalami kegilaan itu tadi. Maka wanita ini tadi pada waktu dia selesai dari suci dari haid, maka nanti dia harus sholat asar pertama, dan sholat zuhur juga dilakukan karena
Karena apa? Karena sholat duhur dengan asar ini bisa dijamak. Dan duhur memang belum dikerjakan karena ada kedatangan penyakit gila atau ayan itu tadi. Jadi nanti dia mengqadha zuhur dan asar. Itu yang ketiga. Kemudian tapi misalkan subuh itu dia belum sholat subuh karena gila. Tapi kemudian sembuhnya waktu persis masuk waktu zuhur. Terus masuk waktu zuhur dia belum sholat, tapi ada jeda waktu yang cukup untuk sholat dan berwudu, kemudian dia kedatangan haid, padahal belum sholat zuhur, belum sholat zuhur dan subuh karena gila, zuhur karena mungkin masih lemes, dia belum sholat, kemudian datang haid, padahal jarak antara waktu sholat dan kedatangan haid ini cukup untuk sholat. Maka wanita ini nanti kalau dia sembuh, dia hanya wajib zuhur. Subuhnya tidak wajib diqadha karena dia dalam keadaan kehilangan akal. Orang hilang akal kan tidak wajib sholat. Dan subuh itu tidak bisa dijamak dengan zuhur ya. Iya, walaupun belum mengerjakan subuh, tapi tidak wajib mengqadha subuh karena memang dia tidak dalam keadaan tidak berakal. Berarti yang hanya terkhusus pada sholat yang bisa dijamak, misalnya zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya gitu aja Bu ya? Iya, hanya 4 waktu itu. Kemudian yang nomor 4, antara masuk waktu sholat dan datang haid tidak cukup untuk bersuci, waktu sebelumnya belum sholat karena ada sesuatu yang menghalangi, maka dia tidak wajib mengqadha. Contoh misalkan begini, zuhur jam 12, kemudian begitu zuhur persis baru masuk saja, dia sudah haid. Jadi begitu zuhur masuk, waktunya hanya tidak cukup untuk sholat dan bersuci, dia sudah haid. Maka nanti dia tidak wajib melakukan sholat waktu dia kedatangan haid. Kenapa? Karena ketika dia masuk haid itu memang tepat waktu zuhur, dan itu tidak cukup untuk berwudu apalagi dengan sholat. Dan sholat sebelumnya dia belum sholat karena gila atau ayan itu, maka waktu sebelumnya juga tidak wajib. Jadi misalkan zuhur dia gila atau ayan, na'udzubillah, kemudian dia otomatis nggak sholat, begitu ashar masuk dia sembuh dari gila. Begitu sembuh dari gila dan baru saja masuk waktu asar, dia sudah haid. Maka waktu asar dia tidak wajib, waktu zuhurnya juga tidak wajib. Tidak wajib mengqadha maksudnya. Bahkan tidak usah diqadha. Kemudian wajib waktunya datang haid dan sholat sebelumnya itu bisa digabung, diqadha dengan 3 syarat. Yang satu boleh dijamak antara sholat satu dan yang kedua, misalkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ini bisa dijamak. Kemudian belum dilakukan karena memang ada hal yang menghalangi dia untuk melakukan sholat karena gila atau ayan atau yang lain. Kemudian antara waktu masuk dan datangnya haid ini cukup untuk sholat dan bersuci bagi sholat dan bersuci. Contohnya misalkan begini, asar itu jam 3, zuhur dia gila, kemudian jam 3 sembuh, belum sholat asar, kemudian jam 4 dia haid. Antara jam 3 sampai jam 4 ini dia cukup untuk melakukan sholat. Maka nanti ketika dia suci, dia wajib melakukan qadha asar plus mengqadha sholat duhur karena tadi ada jeda waktu yang cukup dan memang antara zuhur dan asar bisa bisa dijamak. Ya itu. Kalau batasan waktu jaraknya itu kan, kalau haid itu harus mandi, harus keramas, itu berarti agak lama Bu ya? Apa diperkirakan secukupnya? Dibuat yang seringan-ringannya, misalkan cara mandi itu cepet-cepetan.
Oh gitu ya. Tapi sah. Kalau wudhu juga cepat dan sah. Itu kalau sudah cukup untuk berwudhu atau mandi besar dan kemudian sholat, ya itu nanti menentukan jarak waktu ya. Menentukan sholat mana yang harus diqadha. Oke. Berarti untuk datangnya haid dan sholat yang wajib dikerjakan seperti itu. Kemudian kalau setelah haid, Bu, suci dari haid, apakah di situ ada batasan waktu langsung sholat? Apakah menunggu waktu sholat yang berikutnya? Misalkan suci dari dia bersih dari haid, cara melihatnya tadi dengan kapas kan. Suci dari haid, kemudian ketika suci dari haid ini pas waktu sholat, pas waktu sholat. Tapi sisa waktu ini minimal kok masih cukup untuk takbiratul ihram, maka orang ini wajib mengqadha sholat waktu itu. Jadi misalkan begini, sholat duhur ini waktunya tinggal misalkan setengah menit, sudah menjelang asar. Kemudian dia suci pada saat itu, dia otomatis duhur belum melaksanakan, apalagi asar. Maka ini nanti orang ini wajib mengqadha duhur dan ada asar. Sholat asar dengan adaan. Kalau zuhurnya dia qadhaan karena hanya cukup untuk takbiratul ihram saja. Berarti zuhurnya waktunya hanya cukup takbiratul ihram, tidak sampai waktu batasan waktu sholat dan bersuci enggak, Bu? Tidak, pokoknya masih ada waktu untuk takbiratul ihram, maka dia wajib mengqadha itu. Kalau selesainya seperti itu, ya beda dengan ketika datangnya sholat. Datangnya haid tadi. Datangnya haid, satu, ketika misalkan begini, haid berhenti, waktu sholat cukup untuk takbiratul ihram, maka dia hanya mengqadha waktu sholat itu tadi dan sholat sebelumnya kalau bisa dijamak. Karena sholat sebelumnya jelas dia belum sholat. Kalau bisa dijamak, kalau nggak bisa ya nggak usah. Misalkan duhur kurang setengah menit dia suci, maka dia wajib mengqadha zuhur dan subuhnya tidak usah. Ya, itu karena tidak bisa dijamak. Yang kedua, haid berhenti, kemudian ada waktu yang cukup untuk sholat dan bersuci. Jadi misalkan zuhur masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau wudhunya singkat, kemudian sholat itu cukup misalkan untuk 10 menit, maka dia wajib melakukan sholat zuhur dengan adaan. Jadi dan qadha waktu sebelum yang bisa dijamak. Contoh misalkan kalau qadha dengan waktu yang bisa dijamak, misalkan asar itu tinggal setengah menit, dia suci, otomatis dia punya kewajiban sholat asar, walaupun tidak cukup untuk sholate, mung takbiratul ihram tok, dia wajib mengqadha asar. Dan sholat sebelumnya zuhur ini juga harus ikutan diqadha. Kenapa? Zuhur jelas dia masih haid, tapi zuhur bisa dijamak dengan asar, maka nanti yang diqadha otomatis asar dan zuhur. Misal lagi zuhur tinggal setengah menit, dia suci, dia kewajiban zuhur, subuhnya tidak perlu, asarnya otomatis adaan. Itu. Yang nomor 3, haid berhenti waktu tidak cukup untuk takbiratul ihram. Contoh, zuhur habis waktu, kemudian dia suci dari haid, maka dia ada asar dan qadha zuhur karena bisa dijamak. Jadi contohnya zuhur pas habis waktu sholat, pas waktu zuhur dia habis, langsung masuk asar. Begitu masuk asar dia bersih dan suci, maka otomatis dia keramas, mandi dan mandi besar, kemudian dia harus melakukan sholat asar dengan adaan karena memang pas waktunya. Tapi zuhurnya diikut sertakan karena bisa dijamak. Itu. Kemudian haid selesai, lalu terkena manius sholah. Kalau antara selesai haid dan manius sholah cukup untuk sholat dan bersuci, maka wajib sholat waktu tersebut. Bila tidak cukup ya tidak wajib. Jadi misalkan begini, haid selesai misalkan waktu zuhur, dia selesai haid.
tapi belum sempat mandi apalagi sholat, dia sudah kedatangan, dia sudah terkena gila atau ayan. Maka orang tersebut qadha atau harus melakukan sholat waktu itu tadi. Jadi misalkan zuhur masuk, begitu masuk waktu zuhur dia selesai haid, belum sempat mandi, tapi jarak antara selesai haid dengan waktunya sholat ini masih banyak. Jadi dia belum sempat mandi, kemudian dia kedatangan penyakit gila atau ayan itu tadi. Maka antara waktu masuk sholat dengan datangnya penyakit gila, suci dari haid dan datangnya waktu gila ini tadi belum sempat keramas misalkan, ini waktunya cukup untuk sholat dan bersuci. Maka orang ini tadi nanti kalau sudah selesai dia wajib melakukan waktu sholat tersebut kalau cukup waktu. Tapi kalau misalkan begitu selesai haid kemudian langsung gila dan jaraknya tidak cukup untuk waktu dan untuk sholat dan bersuci, maka perempuan ini nanti tidak usah mengqadha sholat waktu itu karena dia sudah kedahuluan penyakit gila sehingga tidak wajib sholatnya. Tapi nanti kalau sembuh ya wajib mandi besarnya, terus kemudian sholat pada waktu dia ketemu dengan waktu sholat. Ternyata sangat harus teliti di sini Bu ya. Iya, makanya perempuan itu sebaiknya kalau selesai haid dia harus cepat bersuci. Nggak usah menunggu engko sik lah rodok nyantai, sehingga kemudian kalau tiba-tiba kedatangan haid atau kemudian kedatangan penyakit gila seperti itu, nanti akhirnya ya sholatnya ini yang harus ditinggal dan nanti harus diqadha atau tidak diqadha tergantung waktu itu tadi. Ketika suci kan secara otomatis dia berkewajiban menjalankan sholat gitu ya. Iya. Ketika masih menunda-nunda untuk sedingin apapun waktu dia memang benar dia sudah melihat dia suci, ya harus segera mandi dan segera sholat. Berarti ya juga harus termasuk di situ sering mengecek apakah dia sudah suci, apakah masih kelihatannya sudah mau habis, kok nyelot suwi, kok nyelot nggak kelihatan darah, maka harus setiap saat dilihat. Jadi begitu dia benar-benar melihat bersih, dia harus segera sholat, mandi dulu terus sholat. Mungkin ada tambahan lagi Bu, masalah ini pesan-pesannya tentang memahami ini kan kadang wanita itu mengentengkan, katakanlah waktu saya masih sehat ya nyantai-nyantai aja lah, nanti memang aja lah. Kita cukup prihatin karena dari sekian wanita orang Islam muslimah ini ternyata yang benar-benar mempelajari ini sangat jarang. Ya, benar. Maka harapan kami yang jelas, ayolah para ibu-ibu muda terutama coba simak betul-betul, didengar, diulang sehingga nanti ketika mengalami sesuatu hal kita tinggal mencari seperti apa dan kita sudah bisa memahami dan mudah untuk memberi hukum pada haid ketika ada masalah sehingga tidak begitu sulit bagi mereka. Mungkin karena kurang pahamnya atau tidak ada ilmunya sehingga dia merasa sudah benar padahal ternyata masih ada salah. Perlu ini. Mungkin tambahannya begitu Bu nggih. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa apabila podcast ini ada manfaat dan hikmahnya, tolong untuk disebarkan, dibagikan kepada yang lain agar semakin banyak wanita tahu dan kita gugur dalam menyampaikan apa yang kita pahami, gitu Bu ya. Demikian kita tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.